Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close untuk penutupan hari Jumat tanggal 14 Juli 2023. Hari Jumat kemarin adalah hari trading ke-124 ya di tahun ini. Jadi kalau di hari Jumat saya tidak langsung membuat After Market Close, tapi lebih santai kita dibuatnya di weekendnya ya, Sabtu atau Minggunya. Nah, ini kemarin hari Jumat kita ada 4 alat robot ya, IHSG juga naik tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu, mulai Mei, akhir Juni seperti saya sudah buy on weakness banyak, sekarang harusnya kita jaga-jaga saja gitu, maksudnya sudah masuk, hanya me-manage tambah jaga atas, jaga bawah, atau kalaupun ada, kita akan buat tutorial trading plan-nya. Gitu. Kita nanti akan pilih Bapak Ibu yang satu ya. Jadi kalau kalau saya lihat ada yang menarik dan, ada waktu juga kita untuk membuat tutorial trading plan dan nanti kita lihat ya. Jadi Bapak Ibu silakan tonton video ini, mudah-mudahan, memberikan manfaat, ada ilmu yang bisa digunakan mudah-mudahan ada bagian dari workshop yang biasanya saya ajarkan di kelas, saya bisa buatkan juga nanti di tutorialnya ya, di, tutorial trading plan. Ini dia trading snapshot untuk penutupan hari Jumat, bahwa hari Jumat IHSG naik 0,87. 0,87 dia naik dan dia opening gap up. Apapun isunya kemarin-kemarin itu ada berita The Fed-nya bukan The Fed, di Amerika inflasinya, sudah mulai menurun, kalau nggak salah 3 ya, targetnya kan 2. Oke, itu dia Bapak Ibu. Fakta nanti kita lihat, dengan mazhab volume price analysis. Ya, volume price analysis, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dia opening gap up, lalu dia coba tutup, tidak tutup, berarti ini, di intraday-nya ada gap ya, belum tertutup. Kita lihat nanti apakah dia gap atau tidak. Kalau gap mungkin dia akan turun, nutup dulu, mungkin. Nah, sekarang Bapak Ibu, dia IHSG-nya naik 0,87 dan di sini kalau kita lihat total value-nya belum di atas 10 triliun, masih di 9, triliun, tapi sudah di atas kemarin-kemarin lah ya mungkin. Asingnya juga besar, 600 miliar di net ya, net dari pasar reguler dia 615 miliar. Pendorongnya ada energi, teknologi, dan finansial ya. Kalau kita lihat, yang terbesar di net buy ada di BBRI, BBRI 266, lalu sisanya di bawah 100 miliar, Bank Mandiri 95, sementara yang net sell-nya, tidak ada yang signifikan, maksud saya tidak ada yang di atas 100 miliar, netnya adalah paling tinggi adalah BBCA, minus 45,7. Lalu kalau kita lihat di all market, asingnya net buy 622, tidak jauh berbeda dengan reguler. Di sini asingnya, porsinya dari 9 triliun itu value-nya, trading value-nya adalah 37% asing, 63 lokal. Jadi cukup besar juga ya, asing ini sekarang rata-ratanya di atas 30. Kalau dulu asingnya rata-rata di atas 20, 20-an, 21, 22, 23, sekarang sudah di atas mainnya di atas 30. Apakah lokalnya turun dengan valuenya turun, ya saya nggak tahu juga. Oke, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Ini alertnya, alert ini terkirim secara sekuensial. Menariknya, semoga tidak salah, tidak ada alertnya di season 1, alertnya ada di season 2 semua, mulai buka, Citra, TIN, dan BSSR ya. Hari Jumat dia tutupnya juga cepat, saya nggak tahu, faktanya begitu, nanti kita akan lihat. Dari scam saham ini, kita akan bahas semuanya, tapi, satu yang detail, yang tiganya nanti kita akan quick saja karena keterbatasan waktu. Dia terkirim ke Telegram bot Bapak Ibu, DL Kuan Bot. Saya sudah buat tutorialnya ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu, saya taruh di sini, itu tutorial yang hilang, maksud saya channel YouTube yang lama kan, hilang tutorialnya. Saya sekarang sudah buat buat yang baru karena beberapa yang baru join robot itu, tidak bisa nonton tutorialnya, ya. Jadi ada tutorial tentang alert bot. Ini terkirim ke dlquanbot, ini dia Bapak Ibu, Telegram channel-nya ada, website-nya juga ada dlquan.web.id. Nah, untuk Telegram channel-nya Bapak Ibu silakan join karena kita ada voting untuk saham-saham, alert kemarin, kita akan lakukan weekly analysis biasanya hari Minggu. Instagram, Twitter, dan TikTok termasuk Threads, Bapak Ibu bisa join, sosial medianya, insya Allah nanti akan saya fallback. Jangan lupa ya gitu, nanti saya akan fallback mudah-mudahan, kadang ada yang, saya posting cepat ke sosial media. Kalau untuk mau dibuat videonya kan butuh waktu.
Disclaimer, saya bacakan disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 17 tahun lebih ya, di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, dalam bentuk apapun. Saya tidak, menerima jasa analisa saham. Kalau ada yang request, "Pak tolong analisa ini," boleh nggak request analisa ini? Tidak boleh. Bapak Ibu silahkan lakukan sendiri ya, praktek sendiri, tool-nya saya sediakan, saya sharing bagaimana caranya menganalisa menggunakan tool ini. Tidak boleh request, namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, maksimum pain level kita berbeda, apa yang kita alami di market berbeda, style kita juga tidak 100% sama. Jadi jadikan saja Bapak Ibu, jadikan sebagai second opinion, jadi Bapak Ibu bisa belajar ilmunya, lakukan, ya second opinion itu penting Bapak Ibu untuk punya first opinion. Ini saya selalu ingatkan ke semua orang, jangan pernah percaya analisa orang lain. Kalaupun mau percaya, uji dulu, praktekkan dulu dengan style masing-masing, kalau kira-kira cocok, berguna, ya itu kita pelajari sebagai ilmu, bekal ya, namanya juga belajar. Disclaimer ada tayo, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sisa disclaimer-nya silakan dibaca ya, disclaimer on. Oke, ini dia Bapak Ibu saya sampaikan tadi di Telegram channel Deep Learning Trading, Bapak Ibu bisa, join itu untuk umum, dan kalau ada weekly analysis Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Ini contohnya, ini adalah alert-alert yang muncul, dari hari Senin sampai hari Kamis minggu ini, dari tanggal 10 sampai tanggal 13 kecuali yang akan kita bahas di hari Jumat. Nah, dia akan kita pilih dari sekian banyak, kita pilih 10. Kalau kurang 10 biasanya tidak ada ya, 10 lalu kita akan pilih satu, one man one vote. Nanti kita akan ambil 5 dari vote yang terbanyak, kita akan bahas lebih detail dengan penutupan hari Jumat ya. Silakan, ini 95 vote yang sudah ada, kita masih ada waktu. Websitenya silakan kunjungi Bapak Ibu bisa juga di websitenya join lalu klik untuk mendapatkan akses robotnya, dan Bapak Ibu bisa lakukan hal yang serupa, belajari, tool-nya, semoga cocok, termasuk menerima alert rekomendasi dari big data. Informasi trading, informasi workshop untuk trading as a business Bapak Ibu, untuk batch 29 ya, batch 29, kita dilaksanakan tanggal 29 Juli, Bapak Ibu bisa, eee masih ada satu ternyata. Tadi, sudah full ya, tapi saya tadi dapat kontak, saya tanya lagi bagaimana sudah bisa konfirmasi atau belum, yang bersangkutan mengundurkan diri karena alasannya, pada tanggal bersangkutan dia ada keluar kota. Tidak apa-apa, masih ada satu, Bapak Ibu bisa gunakan, maksimum 6 ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah, konsep-konsep bagaimana dulu pertama saya buat bersama teman-teman saya trading as business. Ini adalah untuk level basic dan intermediate. Jadi dari nanti kelas advance-nya saya cuman punya volume price analysis. Tapi wajib punya trading plan, wajib belajarnya dulu baru bisa ditawarkan. Nanti ditawarkan di dalam grup ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi silakan Bapak Ibu, ini kelasnya offline, tidak ada workshop online. Kalau online itu namanya webinar. Kalau workshop harus di kelas ya, gitu. Oke, baik kita akan lanjutnya. Ini ada beberapa situasi yang memang lagi bagus market, versi kan kemarin di Telegram waktu saya posting after market close ada yang bilang, "Wah, tidak ada yang menarik." Versi masing-masing beda-beda. Tapi kalau versi saya dari, dari sisi mungkin wake off atau volume price analysis, justru sekarang lagi banyak bagus-bagusnya. Nah, maka saya jelaskan bagaimana bagusnya, harus ada teorinya ya. Nanti akan saya bicara ke mana-mana, lompat-lompat atau saya jelaskan langsung to the point, tapi ini saya sharing sedikit sebelumnya teori di belakangnya, apa bahannya ya Bapak Ibu. Jadi konsepnya, saya kalau dari Wyckoff atau stage analysis itu bahwa di saham itu ya, hanya ada 4 stage, terbagi 4 menurut Wyckoff ya. Dia mengatakan di sini ada, fase akumulasi, fase marking up, fase distribusi, dan fase marking down. Dan turun lagi dia akan kembali ke fase akumulasi lagi, stage 1. Nah, di sini disebut dengan the best time for buying, di sini disebut the best time for selling. Dia akan ada second chance to buy. Jadi kita akan bermain di situlah. Kalau penjelasan saya, oh dia sudah, masuk fase marking up, ya dia fase 2 berarti, gitu. Akumulasi the best time for buying, artinya dia berada di sini, begitu. Baik, kita akan pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa.
Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya, DL Bot. Apa yang kita lakukan pertama adalah kita cek dulu apa saja alertnya, alert untuk penumpang terakhir. Penumpang terakhir tanggal 14 ada buka Citra Tin BSSR, nanti kita akan pilih salah satunya, kalau bisa kita pilih yang bisa dibuatkan tutorial training plan-nya. Kenapa? Karena, untuk detailnya saya ajarkan di dalam workshop, tetapi terkadang, banyak orang, yang ingin belajar, tetapi, karena berada di luar kota, berada di jauh, waktunya tidak bisa karena, keluarga ya, ibu rumah tangga misalnya ya, nggak bisa dapat izin, saya buatkan. Namun memang saya ambil cuma 10%, 20%, karena saya jelaskan jadi muncul banyak pertanyaan, padahal pertanyaan itu hanya bisa saya jawab di dalam kelas, karena waktunya penjelasannya panjang. Tetapi tidak apa-apalah, nanti mudah-mudahan ya, bisa saya buatkan, karena, peserta workshop-nya itu datang dari ada yang ini yang batch 29 ada yang dari Bali, ada yang dari luar kota ya, ada yang, jadi biaya akomodasi katanya biaya akomodasi pesawatnya aja itu, hampir 3 kali lipat, 4 kali lipat dari biaya workshop-nya ya, gitu. Tapi apa boleh buat ya Bapak Ibu, karena memang keterbatasan, tidak bisa dibuat online ya. Jadi online-nya itu adalah versi tutorial begini yang singkat-singkat. Nggak bisa juga online selama, eee, 8 jam sampai 9 jam ya, capek juga kalau ngajar online 9 jam. Oke, sekarang itu dia Bapak Ibu, kita akan selain seperti saya sampaikan di dalam tutorial alert board bahwa kadang rezeki kita itu kadang yang bagusnya itu tidak hanya di alert board, tapi dia juga ada di rekom, maka kita cek rekomnya. Rekom untuk tanggal tanggal 14 ya, tanggal 14 ya, ada BSR, SMGR, SMA, TIN ya. TIN-nya BSR kalau alert TIN-nya bagus, keluar juga. Jadi kita akan pilih nanti. PTPP Toba, jadi TIN ada di sana, BSR ada di sana. Di sini ada juga yang Channel Japanese Pattern, ini bisa cek. Jadi Rocket Jet ada BRI, Goto sudah keluar di alert, KLBF juga keluar. Di PWS ada TIN, ada KLBF, jadi KLBF keluar. Mungkin kita akan bahas TIN ya. BSD, Citra, PTPP, SMRA. SMRA nih propertinya sudah mulai bergerak bagus. Kalau kita lihat BSD-nya sudah, SMRA sudah bergerak. Kalau yang di luar Kompas 100, Citra ada alert. Lalu saham-saham di luar Kompas 100 juga seperti Alam Sutra juga sudah mulai balik lagi mendekati 200. Ya, ini kita lihat apa dan breakout, ada TINS, ada buka, ada BSSR. Jadi mungkin kita akan untuk tutorial trading plan akan ada mana ya, TINS ya, kita akan bahas TIN. Jadi TIN keluar di mana-mana, nanti dia juga the best time for buying. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah nonton video ini jangan lupa ditunggu. Mungkin tidak langsung, mungkin nanti malam atau mungkin besok sebelum weekly dia akan ada tutorial trading plan untuk TINS ya. Baik itu, Bapak Ibu, kita cek juga ledakan volume, SCR Vibo. Mudah-mudahan menarik juga ya saham-sahamnya. BSSR ya ledakan volume bagus, dia juga bisa dibikin tutorial. Dimas ada, PTPP TINS ya. Jadi TINS muncul. Jadi lengkaplah Bapak Ibu. TINS ini keluar di alert, TINS ini keluar di rekom, TINS ini keluar juga di ledakan volume. Sudah, kita akan bahas TINS. Mudah-mudahan dia bisa jadi cuan ya, bisa jadi profit rezeki untuk kita. BSR juga mungkin malah bisa jadi yang saya analisa adalah TIN, yang keluar ada BSSR, tapi tidak apa-apa ya. Namanya juga analisa. Saya juga tidak tahu yang mana yang akan gerak, tapi karena keterbatasan tutorial, maka saya akan pilih satu saja. Kita mulai dengan VPA, bukan. Kita mulai dengan pembahasan komposit dulu. Mulai pembahasan komposit, kita mulai dengan Speedo komposit. Selama kompositnya masih belum ekstrim, mudah-mudahan aman ya. Sudah ekstrim dia. Sudah ekstrim pula. Baik Bapak Ibu, speedometer mengatakan sudah ekstrim. Pak, apakah saya jual kalau sudah ekstrim grid? Secara teori, kalau dia sudah ekstrim grid, itu memancing seller untuk masuk. Teorinya apa? Kalau seller masuk, ketika seller lebih besar atau supply-nya masuk, supply lebih besar dari demand, maka itu artinya kemungkinan ada saham untuk turun ya. Karena kalau sampai dia lebih besar dari demand, maka sahamnya turun. Kalau sahamnya mau turun, biasanya
ada sebagian orang yang sell on strength ya. Jadi jual profit dulu, nanti kalau dia supply masuk, dia ikutan suplainya besar, dominan, dia jualan juga, nanti kalau demand-nya masuk dia ini. Mungkin ya bisa fast trade, beli sekarang jual besok, atau beli sekarang 3 hari kemudian jual, bisa. Oke, apakah besok langsung turun? Ya nggak tahu. Jadi bisa dia naik dulu ditarik tinggi, session 2, session 3 dibanting, ajar atau reject bawah, bisa saja ada saham begitu. Jadi kita berharap extreme greed dia akan misalnya sudah tinggi. Oh, udah extreme greed pasti turun. Oh, enggak juga. Dia naik dulu bisa. Nanti session 2 tinggal jarum aja di atas supaya masuk, dia berhenti. Jadi salah satunya ya sell strength kalau mau. Yang penting profit ya. Berikutnya bisa jadi dia naik dulu, tapi dia volume price-nya sudah tidak sinkron. Price-nya naik, volumenya kecil gitulah. Nah, ini berbahaya. Lalu besoknya baru muncul seller. Bisa jadi 1, 2 candle lagi, bisa jadi ya. Ya, namanya juga teori. Oke, itu dia. Banyak pertanyaan tentang itu ya. Lalu berikutnya kita akan cek dengan STAR C0. STAR C0, waduh ini samburetan ya. Kompositnya naiknya tinggi, maka Bapak Ibu secara kalimatnya kita gunakan ada kalimat relatif. Kalau secara relatif, kalau sahamnya tidak naik kencang atau stagnannya, maka dia akan cenderung secara relatif sektornya akan turun, ya gitu. Karena Trans sudah bergerak ke fear, mungkin dia akan jatuh ke panic, industri sudah masuk ke panic, properti yang awalnya menguat dia sudah berbalik lagi melemah, basic menguat terus, tapi ke power price-nya sudah melemah, artinya sudutnya sudah tidak ke 45 derajat lagi, lebih cenderung lebih besar sudutnya, artinya power price-nya melemah, tapi momentumnya tetap naik tinggi, dia bisa saja ke atas, berbelok ya gitu. Finance malah jatuh ke bawah, cyclical mau resiko kalau dia, komposisinya menaik kuat ya begitulah. Infra, teknologi ya, jadi teknologi, sektor-sektor teknologi juga sekarang bobotnya besar, terus menjadi ada Gotoh sama Buka. Mayoritas kecuali basic, kecuali mana lagi tadi yang saya lihat, kecuali ini, energi ya. Energi tampak menguat ya, energi ini menguat Bapak Ibu, dia masuk ke zona green. Baik, sekarang kita akan cek dengan VPA Weekly Composite. For hari Jumatnya weekly-nya sudah valid. Kita lihat weekly-nya dulu untuk mengetahui apakah dia sudah ekstrim. Ekstrimnya dekat-dekat zona supply pula ya. Aduh. Ini dia. Baiklah, sekarang kita lihat. Pattern-nya begini Bapak Ibu. Dia kena zona demand, dia akan naik. Zona demand, dia naik. Zona demand, dia naik. Ya, kena zona demand. Di bawah ini demand semua. Naik. Kena ini demand, naik. Di sini kena demand, pas di sini kompositnya adalah extreme fear ya. Sekarang dia naik. Nah, kita lihat atas, kena atas dia turun. Tapi ini makin lama makin rendah ya, makin rendah. Jadi dia supply-nya bergeser. Ya, supply-nya bergeser, posisi supply-nya bergeser. Oke, itu. Paling enggak dari sini ke sini bergeser. Atau di sini posisinya sekarang sebentar lagi kita akan masuk ke zona supply. Nanti kita lihat. Oke ya. Belum sampai, tapi nanggung. Kita memprediksi ada 2 pilihan. Kalau dia berhasil close di atas ini weekly-nya, maka tren dia membentuk new high terhadap high yang ini dan terhadap high yang ini. Artinya bagus. Kalau itu terjadi, kita hold, target kita berikutnya adalah di sini. Oke. Nanggung posisinya Bapak Ibu. Dia bisa naik sampai sini. Tapi tembus itu jadi pertanyaan atau tidak. Jadi bisa jadi aja 1 hari, 2 hari dan naik kencang lalu dia turun karena memancing supply yang ada di sini yang sudah profit beli atau jual, atau yang nyangkut selama ini mau jual nggak sempat keluar, dia keluar lagi di sini. Begitu. Nanti kita lihat ya. Oke, jadi plan-nya stop loss kita masih tetap di sini plan-nya. Exit-nya kalau di sini ada rejection di daily, kita bisa profit taking. Ya, profit taking. Karena ini weekly. Kalau weekly, kalau dia tidak ada rejection, ya rejection kayak tekan candle ini rejection ya, ada rejection sinyal sell, maka kita bisa lihat profit run, target kita ada jualnya di sini. Karena ini adalah supply yang besarnya juga. Oke, untuk itu kita langsung saja ke VBP weekly-nya, melihat VBP weekly
Untuk composite melihat zona supply and demand-nya. Kita tidak trading composite, kita tradingnya saham. Cuman composite ini posisi psikologis. Kalau kita lihat ini gampang sekali ya membacanya. Lihat ini ada panjang, ini supply. Ada panjang supply. Ini ada panjang supply. Nah, panjang supply ini ternyata sudah masuk ke zona dia. Nah, paling enggak dia harus matikan dulu candle merah ini. Nah, ini sedang dites. Kalau sedang dites kita nggak bisa mengetahui apa yang diinginkan tukang tesnya ya atau bandarnya ya. Kita tunggu saja lah. Kita tunggu apa yang terjadi, kita reaksi terhadap yang ini yang akan terjadi. Ini supply-nya. Ya, supply-nya. Ini salah, ini demand. Di atas ini supply. Sekarang dia sedang ngetes supply. Kalau ini jebol, maka target supply berikutnya adalah ini, supply. Ini mother candle-nya, ini 1, 2, 3. Di sini target jualnya. Kalau ini jebol, ya candle merahnya adalah candle merah ini. Memang banyak supply mau bagaimana lagi. Dia memang turun membentuk double top. Weekly-nya membentuk double top. Cuman support kita kuat ya, demand-nya kuat. Itu saja Bapak Ibu, waspada terhadap supply-supply di atas ini. Yang bisa dilakukan adalah rejection. Kalau ada sideways sedikit untuk merilis ekstrimnya bagus. Nah, sekarang validnya kita lihat di daily. VPA karena speedometer itu berdasarkan data daily. Lebih tepat kalau kita lihat pakai daily. Oke, dia kelihatannya sudah ekstrim karena bergerak naik terus dari sini. Dia harus rilis candle merah dulu. Ya, kalau besok ada inside bar, selagi dia tidak membentuk new low, aman. Tapi kalau sahamnya ya ini stop loss guidance kita bisa udah ada swing low ini. Ya. Oke. Nah, itu satu ya. Sinyalnya mengatakan effort to rush bullish sign. Volume di atas rata-rata, spread di atas rata-rata, close-nya high. Benar. Trennya sudah semuanya benar. Benar. Ya, jadi dia tinggal butuh ini low, ini high, dia turun membentuk high terhadap low ini, baru dia naik lagi. Nah, dia harus break untuk higher high. Jadi perjalanan itu yang kita butuhkan sekarang ya. Kayak gini ya. Mungkin turun 1 candle, mungkin turun 2 candle ya. Maka itu valid untuk menjadi bekal dia untuk naik ke atas. Kita butuh pullback-nya. Nah, jadi kalau besok turun, dia perlu khawatir itu dari VPA sinyal. Tapi dari candle by candle analysis, ini kan sinyalnya sudah trend ya. Candle by candle analysis ada yang menarik. Bapak Ibu lihat, ini volumenya flat. Di sini agak sedikit kecil. Saat spread-nya jauh lebih besar gitu ya. Jadi dia saya duga ya, ini ada low ya, mungkin dia akan ngetes low ini atau ini ada yang upper downtrend karena ini disebut the best time for buying, dia naik terus ke atas, biasanya dia memberikan second chance to buy untuk naik lagi. Nah, second chance to buy dia bisa lihat swing low terdekat atau upper downtrend yang di break. Ini disebut dengan ini kalau tarik garis adalah resisten, ketika dijebol maka resisten bisa menjadi support. Oke, masalah volumenya kita tunggu. Saya berharap tadi ininya naik tinggi, tapi ternyata di value transaksi juga cuma 9 triliun. Ini juga tidak besar-besar amat, padahal kenaikannya 0,98. Hampir 1 juga. Baik. Dia mungkin terlalu cepat naiknya, jadi sudah ekstrim. Jadi itulah Bapak Ibu, selain dia di sini ada supply, dia juga naik tapi volumenya don't move. Itu, nanti di workshop volume price analysis kita akan belajar lebih detail. Oke, berikutnya kita VBP composite. Nih kita lihat dulu ya. Oh iya, dia coba menerobos ini sekarang supply-nya di atas ini ya. Jadi supply. Dia coba menerobos ini nih, ya. Ya, ini masih ada supply ini candle yang akan ditesnya. Mungkin kalaupun naik setinggi-tinggi itu, kalaupun turun ya dia bolak-balik lagi lah. Sideways dia memang dari low, high, low, high, low. Baik, kita akan bahas sahamnya Bapak Ibu, kita akan bahas saham TINS ya. Kita cek alert TIN.
Alasannya kenapa? Karena tin muncul di rek alert, muncul di rekom, muncul di letakkan volume. Maka kita analisa. Alert tin fresh tidak fresh, mungkin dia sudah 1 bulan lebih baru ada alert, bulan 6 tanggal 12 sekarang ada lagi ya. Jadi bulan 6, bulan 5 itu memang banyak alert fresh yang muncul, sekarang divalidasi alert kedua, tin. Baik, sekarang kita akan mulai dengan Speedo tin. Tin saat ini berada di zona grid, artinya demand lebih besar dari supply. Grid, demand lebih besar dari supply. Itu secara teori. Dia kalau demand masuk terus, tapi kalau dia belum masuk ekstrim mungkin masih bisa ya. Kalau udah masuk ekstrim kita harus lihat chartnya lagi, waspada. Sekarang kita lihat dengan starting, ini kita lihat rotasi bintangnya. Rotasi bintang tin, Bapak Ibu, dia bergerak hampir sama dengan basic. Nanti kita cek dia leading tidak terhadap basicnya. Bintangnya di saat komposit menguat secara relatif, dia jauh lebih menguat. Ya, terjadi akselerasi, sempat dia koreksi dulu. Ini dari alat pertama mungkin. Sempat naik, dia turun lagi, dia sekarang berada di zona grid ya, dengan akselerasi. Untuk itu kita cek weekly-nya juga. W star tins. Jadi tins itu saya nggak tahu dibahas atau tidak dulu di aftermarket close, dia terpilih atau tidak. Dia bergerak dari sini. Ketika di sini maka kemungkinan itu dia menjadi the best, bukan the best. Awal-awal dia masuk segitiga ini, mungkin 1 bulan lalu lah atau berapa. Ketika dia masuk itu udah indikasi bagus. Dia menunjukkan habislah panik terbitlah hope. Paniknya masih ada, tapi hope-nya mulai terbit. Sampai ke sini besok nanti dia akan pindah. Sudah masuk ke hope. Kalau sudah ada hope, mungkin akan lebih kencang naik ke grid. Oke. Sekarang kita lihat kalau pusat rotasinya kita ganti. Bukan composite, relatif terhadap sektornya. Kita mulai dengan pindah stars, sektornya 1. Dari mana saya tahu 1? Bapak Ibu lihat tins ada angka 1-nya di sini. Nah, sekarang kita lihat BRMS paling leading ya, BRMS paling leading. Ada alert juga dia. Kapan? Jumat. Ya, kalau dibahas untuk weekly, maka kita akan bahas Bapak Ibu yang pilih itu. Di mana tins di sini dia berbalik ya, Bapak Ibu, dia berbalik. Jadi secara relatif dia nggak jauh-jauh dari sektorannya. Kalau relatif komposit dia sudah di grid, dia sudah naik. Ini sekarang baru berbalik. Antam, Inco, Avia, AG semua terjun. Panik, tapi apa paling panik? Jadi dia terdistribusi. Incape berada di sektor atas, kawan-kawan ini klasternya berada di sektor bawah. Itu dia Bapak Ibu, kalau tins terhadap IDX Basic, BRMS juga di sini kemarin kita bahas. BSS ada di mana? Energi ya itu, tidak ada di sini. Oke, sekarang kita PBVROE. Ini saya tidak menjadi acuan, ini nice to know saja, berhubung kita membahas sektoral. Jarang saya gunakan ini, nice to know saja ya. Tins di mana? Tins berada di sini Bapak Ibu. Jadi dia PBV-nya masih di bawah rata-rata, ROE-nya di bawah rata-rata juga. Kita cek nanti, harus dicek di dia ini Q berapa ya. Oke, itu saja. Sekarang kita cek saham-sahamnya yang ada hari ini, volatility-nya terhadap composite seperti apa. Perintahnya adalah PVM, Portfolio Volatility Map. Buka. Ini akan dibahas detail ya, ilmunya akan dibahas detail di workshop trading as a business karena terkait dengan portofolio risk exposure ya, seperti itu. Buka CTRA, TINS dan BSSR. Nah, kalau kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, benchmark-nya adalah composite ya. Bang composite ini naiknya juga nggak tinggi-tinggi juga. Kalau di averaging-kan, daily average return-nya ya positif lah ya, sedikit di atas 0 untuk data 12 bulan. Tapi di sini yang paling bagus adalah Citra. Citra volatilitasnya ya paling 5 sekian atau 4 sekian, tapi dia return-nya stabil ya untuk data 12 bulan. TIN
ini selama 12 bulan data historical dia mungkin turun terus di bottoming, tapi tidak terlalu volatil. Mungkin dia berada di bottoming atau fase akumulasi hingga dia belum ada yang naik ya. Buka saat ini sudah di atas rata-rata 12 bulan daily average return, bukan return kumulatif selama 1 bulan ya. Sekali lagi ini daily. Itu dia sudah di atas, statistiknya di atas composite, BSSR juga. Jadi oke lah saham-saham ini Citra dan Tin kalau mau bottoming kita kebetulan dapat bottoming mungkin lebih bagus ya daripada saham yang sudah naik tinggi. Oke, kita lihat sekarang PCM. PCM ini adalah portfolio korelasi map. Jadi kita dalam trading saham bukan hanya stock pickingnya, tapi trading manajemen juga perlu. Salah satunya diatur dengan PCM, yaitu portfolio correlation map. Kita cek sekarang 4 saham yang ada hari ini, hari Jumat. Ya, acuan kita TINS ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya TIN, kalau punya BSSR masih oke lah, 50% di tengah-tengah itu masih boleh. Masih boleh. Tapi kalau punya TIN, jangan pegang buka ya kalau berdasarkan data 1 tahun terakhir, karena kalau turun mereka turunnya bareng, berdarah-darah, naiknya mungkin bareng. Mungkin sama-sama the best time for buying mungkin sama-sama, tapi diusahakan janganlah. Jadi daripada dua-dua ya fase mungkin, portofolio money management distribusinya lebih difokuskan. Kalau sekarang lagi pilih TIN-nya mudah-mudahan bagus, ya dia porsinya lebih banyak, alokasinya. Lalu TINS dengan Citra. TIN dengan Citra korelasi terbalik. Masih boleh nih Bapak Ibu, karena korelasinya cuma 0,5. Oke, itu dia kira-kira teorinya Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya ya, BSSR kalau punya BSR masih boleh punya TIN, mulai Citra atau punya buka kalau Bapak Ibu mau masukkan dalam portofolio. Sekarang kita akan lihat mulai masuk ke volume price. Kita mulai dengan VPA weekly TINS. Oke, ini adalah data weekly. Jadi kita lihat nih mulai tahun berapa? 2001 dia turun terus nih Bapak Ibu walaupun sempat ada naik. Kalau dari 2003, 2002 mulai dari April, Juli dia returnnya minus ya Bapak Ibu, kumulatifnya returnnya kalau kita lihat returnnya minus. Daily averaging juga tadi kalau kita lihat dengan PVM dia daily average-nya juga minus ya. Nah, sekarang kita lihat weekly. Weekly dia bottoming di sini. Auto resistance secondary test. Dia tes. Sekarang mudah-mudahan jadi bottoming. Kalau ini kan tes jebol. Mudah-mudahan tes mantul. Itu sinyalnya dia mengatakan possible end of downtrend. Jadi ini ada downtrend. Di sini candle ini dia katakan possible downtrend-nya sudah selesai dan akan segera uptrend. Nah, ada titik bulat dia katakan effort to rise bullish sign ya ini. Jadi ada dua sinyal. Hanya saja masalahnya volumenya. Volumenya kalau kita lihat karakter dia mau naik tinggi, volume weekly-nya juga harus besar. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting dia volumenya sudah high, speed dan ini kita tunggu saja di daily kita cek. Yang di weekly yang penting kita tahu mudah-mudahan benar ada bottoming. Sekarang VPA TINS. Nah, TINS dia turun. Ini di redistribusi ya. Tidak memberikan second chance to sell. Dia jatuh bahkan di sini jatuh panik sekali. Di sini ada sinyal stopping volume. VPA. Authorization secondary test. Jebol, tidak valid ya. Validnya di sini. Sharing climate auto reaction. Ya, ini apakah bisa secondary test? Dia tes lagi bawah ini. Ini sign of weakness. Nah, ini agak susah kita menentukan. Mungkin dia jauh. Bisa jadi ini selling climate auto reaction tesnya kecil saja sampai di sini baru sign of strength kita ambil batas atas support atas kita turun ke bawah dia retest mengetes ini tidak jebol aman lalu dia naik. Nah ini lihat volumenya slow turun bam ya volume meledak maka disebut dengan ledakan volume. Di sini kita bisa lihat satu dia turun ke bawah. Apa yang kita lakukan ini adalah dikenal dengan the best time for buying. Ya.
Jadi kalau sudah jam terbangnya tinggi, Bapak Ibu membaca ini gampang sekali. Ya, membaca sekali kita lihat volume, lihat price, simple sekali. Kalau mau belajar volume price analysis sangat-sangat simpel. Saya saya lebih tenang tradingnya karena kita bicara price action, tapi kita lihat validasinya ada atau tidak. Nah, gitu. Nah, setelah kita lihat daily-nya adalah the best time for buying. Biasanya apa yang terjadi? Pilihannya tentu dua. Besok dia akan langsung naik tinggi karena tidak seperti ini aja dia the best time for selling, tidak memberikan second chance to sell. Oke, ini dia yang kita lakukan adalah jaga atas, satu tick di atasnya. Berapa ticknya? High-nya adalah 1105, maka kita pasang order buy di 1015 ya. Tambah satu tick berarti 1020. Ini adalah order jaga atas. Jaga atas. Lalu dia lihat ini dia break 990, mungkin kita turun, kita jaga di sini, lalu kita jaga di sini, jaga di sini, mungkin jaga di sini ya. Kita mungkin agresif aja di sini. Kita jaga 1, 2, 3, 4 mungkin. Kita bagi 4 saja ya. Nah, stop loss kita ambil swing low ini saja. Nanti kita akan uji di evol. Ini akan jadi stop loss 2 tick di bawahnya. Oke. Volumenya valid ya, Bapak Ibu. Nah, kalau dia gagal, dia tes ke bawah, berarti kita kena stop loss. Nanti kita buyback di bawah sini. Karena kalau menyusun trading plan sesuai dengan plan masing-masing, bisa jadi bahwa agresif seperti ini, konservatif, ya di sini yang paling bawah stop loss-nya. Kalau paling bawah stop loss-nya dia turun, kita dapat order masih, belum kena stop loss. Tapi kan sesuai dengan style masing-masing itu. Oke ya Bapak Ibu, sekarang kita cek dengan evol. Evol Teens, kita untuk melihat powerbox. Kalau kita lihat, ya powerbox. Cuman ada gap atau tidak ya ini? Meragukan ya, ini ada gap atau tidak? Ini ya, nanti kita cek dengan PWS. Kalau PWS dia ada gap, ya, tapi nggak apa-apa, ya justru turun ke bawah, kita stop loss-nya kita kan di bawah swing low ini. Jadi, yang kita cari adalah ketika ada powerbox, kita cari swing low-nya, ini mungkin swing low, maka stop loss 2 tick di bawah swing low. Bapak Ibu, nanti kita cek ini berapa ya? Nah, nanti di dalam tutorial trading plan akan kelihatan berapa stop loss-nya. Pokoknya powerbox, swing low, kita pasang stop loss 2 tick di bawahnya. Nih, swing low ini stop loss. Jadi jangan pas dia kasih 2 tick, ini adalah stop loss. Oke, kita ketahuan swing low-nya terdekat ada itu karena dia adalah powerbox. Lalu kita lihat VBP Weekly Teens. Nah, kita bisa tahu nih di mana supply-nya. Oke. Oke, kalau begini, kita membuat trading plan, kita jangan membuat target jual di sini, jual 50%-nya dalam tutorial trading plan nanti. Dalam tutorial trading plan nanti kita cari, ini adalah, ini dia, maka ini menjadi profit taking, atau ini ya, atau ini. Jadi ini adalah candle besar, disebut dengan mother candle cell, ini mother candle cell juga. Kita lihat, mungkin, ya daily lah, ini berapa sih, 1000. Karena kita agresif, mungkin kita ambil yang ini saja, ya. Karena ini belum dites. Kalau ini mungkin sudah dites. Sekitar 1000 berapa itu. Nanti kita akan buat di tutorial trading plan. Karena di atasnya supply. Sisanya kita lihat profit run. Mudah-mudahan jadi duit rezeki ya. Sekarang V, BP, Teens. Oh, maaf. Mungkin ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini sekitar 1300. Kita pasang stop loss di sini, buy di sini. Kalau dia turun kita buy, target jual sini kena di sini ya, yang mother ini nanti kita cari berapa harganya. TP 50%, sisanya kalau udah naik terus, let's profit run. Sambil pantau-pantau alert robotnya ya, gitu. Sekarang kita akan lanjut dengan wave. Wave tin, ya, kalau kita lihat don't move ya, dominan don't move. Begitu dia don't move, ini sudah
terjadi perubahan tren. Tinggal apakah ini lebih tinggi nanti hijaunya, maka kalau dia hijaunya lebih tinggi dari ini dan lebih tinggi ini, maka valid perubahan trennya. Harusnya sudah valid ini Bapak Ibu. Kemarin hajar kanan tinggi sekali dibanding yang lain-lainnya, 10,8 miliar. Oke, kita lanjut dengan DOM untuk lihat for asingnya. DOM TIN. Oke, ini adalah dominasi rasio dari TIN 6,4%, 93,7 kalau lokalnya. Dalam 5 hari asingnya 18,9 ya, lumayan nih Bapak Ibu bisa cek. Tapi hari kemarin tuh mungkin lokal yang dominan, yang besar sekali. Asingnya cuma 6,4. Kita cek dengan foreign flow dengan perintah PIV, TINS. Di sini juga pivotnya bisa kita jadikan sebagai acuan besok kita buy. Bagaimana? Bapak Ibu bisa di sini lihat. Ada korelasi ya Bapak Ibu, tampaknya kalau asingnya keluar dia turun. Di sini, oh besar juga kalau dijumlahkannya. Ini gimana? Oh ya besar ya. Tapi mungkin lokal juga besar juga, makanya dia naiknya kencang ini. Oke Bapak Ibu, jadi kita asingnya bolehlah kita ikutin, karena dia follow-nya sama. Asingnya masuk, sahamnya naik, asingnya keluar, sahamnya turun. Oke, jadi besok kita jaga atas, mungkin jaga di sini. Mungkin jaga di PP, jaga di S1, berjaga di low. 1, 2, 3, terus baca jaga di 945. Oh ya, ini adalah jadi kita beli di atas 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5 juga boleh. Dia stop loss 945 adalah paling rendahnya, 945 kurang detik, berarti stop loss ada di 935 ya, swing low ini. Naik, swing, naik. Habis swing low ini 945 kurang 2 tick. Oke, sekarang kita lihat foreign flow map sektor 1 data 5 hari. Bagaimana asing terhadap sektor basic ini? INKP, Inco itu masih akumulasi TINS dalam 5 hari sedikit aja asingnya sebenarnya. Kita lihat net map sektor 1 data 5 hari. Kita bandingkan ya Bapak Ibu. Lokalnya lokalnya akumulasi dalam 5 hari. Dan ini berarti benar kalau hanya foreignnya masih tampak distribusi ya dalam 5 hari. Ini benar nggak datanya? Mudah-mudahan benar ya. Tapi netnya lokalnya, berarti lokal memang besar ya Bapak Ibu. Saya mau hubung-hubungkan antara DOM. Kita lihat tren, TINS. Tren Q1 dia, Q1 2023 Bapak Ibu. Kita lihat di sini. EPS grow-nya, kalau Q1-nya, dia minusnya dalam ya. Hingga dia overvalue harga sekarang. Tapi mudah-mudahan dia nanti bisa kena di sinilah ya, naik sampai 1.300. Ada gap tidak gap, nanti kita lihat MACD Golden Cross. Ya kalau ini trennya begini dia sudah dipatahkan oleh candle ini kan tren turun. Kena, tertahan, turun pullback sedikit, jebol. Jadi swingnya ke di sini. Besok kita tunggu dia pullback lagi. Jaga atas juga, takutnya dia terbang tinggi. Ini cek ada gap atau tidak ya. Gapnya sudah ditutup. Di atas ada gap. Nah, di sini ada gap. Jadi bisa jadi target juga. Jadi memang target kita kira-kira di sinilah. Cek kita dengan PWS, TINS. PWS ada 2 sinyal. Gap, tidak ada gap. Tidak ada gap. Karena dia katanya netral, tidak ada gap. Kalau ada gap, maka dia ini ya. Yang tadi ada gap di mana ya? Komposit yang kita ragukan, ya tidak ada gap. Di sini sudah akumulasi dan strong, Bapak Ibu. Very high ini bagus semua. Volumenya juga besar. Buying price 17 kali berbanding ini. Hampir berapa kali ini? 12 kali lebih. Power buy-nya juga besar. Jadi kalau dia turun, Bapak Ibu. Ini sekarang ada support. Ini become resistant. Resistant ini mulai dijebol-jebol ya, Bapak Ibu. Kalau di sini. Mudah-mudahan dia naik ke atas. Sinyal buy juga ada. Ini juga sudah terbentuk 2 kali. Dan kuat ya, mudah-mudahan. Baik. Kita akan lanjut dengan pembahasan saham lainnya. Tapi cepat saja karena mudah-mudahan nanti saya ada waktu atau besok membuat tutorial trading plan untuk TINS atau Bapak Ibu bolehlah bikin dulu nanti Bapak Ibu bisa share di
Di mana diskusi atau apa nanti bisa di sini. Kan ada saya posting nih video ini Telegram, di Telegramnya atau di YouTube-nya Bapak Ibu share. Kita akan mulai dengan buka, alert, buka. Dia tanggal 12 sudah ada, sangat fresh ya. Freshnya adalah di tanggal bulan 5, jadi bukan dimulai bulan 5 mulai bergerak. Kita mulai dengan Speedo, apakah sudah ekstrim? Dia grid masih, demand lebih besar daripada supply. Star buka. Nah, Bapak Ibu buka, Bapak Ibu lakukan analisa sebagaimana saya melakukan analisa untuk TIN. Dia mungkin menarik juga nih. Buka. Terjadi akselerasi padahal komposnya menguat ya. Jadi teknonya melemah, ada 3 perlambatan. Sudah mulai berbelok lagi nih. Sekarang kita lihat VPA buka. Dan buka ini kan ya the best time for buying juga, tetapi Bapak Ibu saya hanya boleh pilih satu untuk tutorial. Jadi mohon maaf ya. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Ini faktanya begini, mau nanti ceritanya buka saham apapun ya namanya buka, tapi kalau kita lihat weekly-nya begini. Bapak Ibu harus cek weekly-nya ya. Ini daily. Bentar, saya lihat dulu weekly-nya. VPA weekly buka. Sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Oh iya. Ya, ini harusnya sudah disebut dengan marking down. Ini apapun namanya, mungkin di sini akumulasi ya. Ini downtrend, mungkin akumulasi. Weekly-nya volumenya juga oke. Volumenya high ya. Ya. Sekarang kita lihat daily tadi. Jadi secara teori ini disebut dengan marking down. Nanti kita cari di mana selling climax. Ini kalau dia daily ini seperti ini bentuknya cucuk bawah ini mungkin ini spring. Ya, mau spring atau tidak, selling climax auto rising secondary test biasanya ada volume rendah baru dia break. Breaknya harus dengan volume besar, maka dia disebut dengan the best time for buying. Maka dia akan turun, biasanya akan disebut dengan second chance to buy. Maka fasenya sudah berubah, ya, fasenya sudah berubah. Nanti ini kita belajar di kelas advance volume price analysis. Oke, untuk buka seperti itu, Bapak Ibu silahkan analisa sendiri, request atau akses robotnya. Sekarang Citra Bengkoang. Properti bergerak ya, Bapak Ibu, CTRA. Alert Citra, oh ini sama saya sampaikan mulai bulan 5, bahkan Citra mulai bulan 4 sudah ada alert, tapi dia sekali ya, dia rare. Sekarang kita lihat Star CTRA. Ya, Citra kalau mau dikatakan dia bergerak ya fear lalu masuk ke panik baru siklusnya bergeser ke tetap di panik tapi masuk segitiga ini. Maka ini biasanya saya menyebutnya dengan habislah panik. Terbitlah hope. Maaf, susah nulisnya ini. Nah, dia berputar Bapak Ibu, siklusnya ke sana, dia siap menuju hope. Nanti hope dia bergerak lagi ke grid. Grid kita jual, nah gitu kalau mau memanfaatkan daily. Tapi kita perlu cek juga weekly-nya, Bapak Ibu cek sendiri ya. Sekarang kita lihat VPA. Speedonya belum. Speedonya dia berada di zona grid, demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star sudah, kita lihat VPA, CTRA. Oh, sudah naik tinggi Bapak dan Ibu ya. Sedikit berbahaya karena ini yang saya katakan. Dia memang alert tapi tidak berada di zona akumulasi. Dia sudah mungkin the best time for buying-nya di sini, mungkin ya, karena ada faktor ini. Second chance to buy, third time to buy. Tetapi masalahnya third time-nya lebih low daripada ini. Itu jadi masalah. Iya, jadi masalah. Iya, jadi masalah Bapak Ibu.
Kalau dia turun ke bawah lagi, maka pattern-nya sudah berubah ini. Hati-hati dengan Citra, harus ada weekly-nya. Oke, berikutnya alertnya apa lagi? BSSR. Alert BSSR. Hah, BSSR baru ada alert. Kenapa ya? Kita lihat. Speedo BSSR ini apakah dia baru masuk Kompas 100 atau bagaimana nih? BSSR. Anak saya lagi main piano. Kebetulan saya lagi nggak di ruang khusus untuk ini. Mohon maaf ya. Oh, BSSR sudah masuk ke extreme. Nah, sekarang bisa kita lihat apa benar BSSR ini akan koreksi karena dia sudah extreme greed karena akan memancing seller masuk terlalu greedy. Sekarang kita lihat star BSSR. BSSR bergerak kencang, masuk ke zona hope. Ya masih aman lah ya. Lihat weekly-nya nanti ini bagaimana. Apa-apalah. VPA weekly BSSR. Oh, begitu. Ini bahaya nih bentuk begini nih. Bahayanya terjadi semenjak dia break di sini. Tapi weekly ya. Maka biasanya dia turun, dia akan memberi kesempatan disebut dengan second chance to sell. Ya. Kalau dia nggak berhasil close di atasnya dengan volume valid, bahaya. Soalnya dia naik 1, 2, 3 kencang, volumenya juga nggak kencang-kencang amat gitu. Jadi dalam VPA, price boleh naik, tapi volume ini yang mengontrol. Dia bisa ngetes, ini ada zona supply. Ini zona supply, dia tes, dia naik ke atas, dia tes supply, kena tes, supply-nya masuk, terjun ke bawah. Oke, kita kena saham terakhir, kita cek. VBP weekly, benar nggak itu zona supply? VBP BSSR. Untuk dia, saya mencurigai dia mengetes zona supply. Ya, ini supply-nya nih. Yang panjang ini adalah supply. Ini naik, mungkin ada supply di bawah-bawahnya yang di sini ya. Di sini mungkin sedikit lagi kena. Sudah ekstrim, dia cucuk ke atas, kena zona supply, supply-nya keluar. Kalau supply keluar, demand, supply lebih besar pada demand, maka saham itu menurut hukum pertama Wyckoff itu dia turun. Ini hati-hati kalau dekat zona supply begini. Karena strukturnya kalau sempat dia membentuk struktur baru, maka siklusnya terbentuk memang begini. Marking up, distribusi, marking down, nanti akumulasi di bawah lagi. Oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup. Bapak Ibu silahkan lanjutkan analisanya. Nanti kalau ada waktu, silakan Bapak Ibu ikuti. Mudah-mudahan ada tutorial trading plan karena saya juga tertarik dengan Tins, sudah saya lirik-lirik pas kemudian alert, pas dia the best time for buying. Lalu jangan lupa voting untuk weekly analysis ya Bapak Ibu. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di weekly stock analysis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.